Seorang ibu turun dari surga untuk melihat keadaan anaknya, karena sebelumnya seorang pria pemandu memberinya waktu 7 hari untuk bekerja kembali menemui anaknya. Mengira anaknya menjadi profesor di Amerika, ia malah melihat anaknya kini kembali ke kampung halaman mereka dan membuka restoran milik Beokja dulu. Ketika untuk pertama kalinya Beokja turun dan kaget melihat anaknya, pemandunya bilang bahwa ia tidak bisa menyentuh anaknya, Jinju. Jinju juga tidak akan bisa melihat atau mendengar ibunya ini. Seseorang datang mengunjungi kedai Jinju. Hidangan yang ia sajikan adalah sup kimchi pedas yang pernah diajarkan Beokja dulu. Beokja yang melihat anaknya memasak kagum karena betapa telatennya ia membuat makanan tersebut persis seperti dulu dirinya membuatnya. Dan ketika pengunjung itu mencicipinya, makanan tersebut habis tak bersisa. Sehari-hari Jinju sering mengunjungi sahabat ibunya dulu. Orang-orang desa heran melihat Jinju yang kini memilih hidup di desa, meninggalkan profesinya. Dulu Jinju adalah wanita yang dingin. Setiap hari ketika ibunya mencoba menyuruhnya pulang, ia selalu beralasan sibuk. Kini Jinju malah kembali dan ibunya yang sudah meninggal heran melihat anaknya menjalani kehidupan seperti dirinya dulu. Jinju membuat kopi yang bijinya ia bakar sendiri, kemudian menggilingnya lalu menyaringnya untuk diminum. Malam itu ketika Beokja menemani anaknya, tiba-tiba Jinju terbangun dan keluar rumah berlari ke arah jalanan. Jinju berteriak bahwa ia merasa sesak dan meminta tolong kepada ibunya. Esoknya ibu Jinju menemani Jinju ke sebuah klinik yang ternyata di sana Jinju bertemu seorang psikiater. Ibunya baru tahu bahwa Jinju mengalami depresi sejak dirinya tiada. Dulu mereka begitu miskin sampai-sampai ibu Jinju terpaksa menitipkannya kepada paman mereka dan bekerja di rumah orang lain. Hal itulah yang membuat hubungan Jinju dan ibunya berjarak sampai ketika ia sedang berkuliah di Amerika mendapat kabar bahwa sang ibu meninggal dunia. Hari itu Jinju kedatangan sahabatnya dari kota. Ketika sampai di rumah, Jinju mendapati para tetangga berdemo di rumahnya. Jinju tetap tenang, bahkan ia membuat sebuah hidangan yang terlihat lezat untuk kemudian menyajikan mie itu kepada para pendemo ini. Ternyata rumah Jinju akan dibuat lapangan golf, namun Jinju menolak. Ujung-ujungnya para pendemo ini memilih mencicipi makanan Jinju yang rasanya begitu enak. Jinju bersama sahabatnya sedang mencoba membuat dumpling yang dulu sering ia buat bersama ibunya ketika kecil. Jinju membuat beberapa bahan dan menambahkan lobak karena ibunya dulu begitu miskin jadi tidak tahu rasa asli dumpling. Karena dulu tidak pernah bertanya, Jinju mencoba berkali-kali resep seperti yang dibuat ibunya dan beberapa kali mencoba rasanya belum mendekati milik ibunya dulu. Sampai hari itu ia menemui sahabat ibu Jinju yang berkata bahwa rasa lobak yang manis adalah kuncinya. Akhirnya Jinju membuat ulang masakan dumpling itu dan menemukan rasa yang selama ini ia cari. Bahkan sahabatnya sampai kaget mencicipi dumpling yang enak itu. Ibu Jinju sebenarnya masih kesal kenapa anaknya hidup seperti ini dan meninggalkan pekerjaannya sebagai profesor. Ternyata Jinju tidak berhenti, ia hanya cuti dan kalau ia ingin kembali, ia tetap bisa menjalani profesinya seperti kemarin. Dulu saat Jinju SMA, ia pernah diajak ibunya berkunjung ke rumah tempat ibu